bahwa faktanya manusia itu punya benih dosa. Manusia itu terlahir dalam dosa. Jadi kalau kita bisa meniru Nuh menjadi orang yang hidup benar, yang takut Tuhan, yang tak bercela di hadapan orang sejaman kita, kita bisa bergaul dengan Tuhan, ya seperti Nuh itu, maka sesungguhnya itu adalah kasih karunia. Shalom saudaraku. Saudara, hari ini kita akan merenungkan tentang seorang dari tokoh Alkitab Perjanjian Lama di zaman nenek moyang, yang mana dikatakan oleh firman Tuhan dia adalah orang benar. Tetapi sebetulnya dunia atau masyarakat di atas muka bumi ini saat hamba Tuhan ini hidup itu dalam kondisi yang sangat parah. Namanya adalah Nuh, saudaraku ya. Coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Coba kita tengok. Riwayat Nuh, yaitu judul perikop dimulai ayat 9 dari pasal 6. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wow, ini sebuah pernyataan firman Tuhan yang nggak main-main, saudaraku. Dikatakan dia orang benar, dikatakan dia tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nah, nanti kita akan lihat pada zaman Nuh hidup itu umat manusia yang merupakan masyarakat sekeliling Nuh itu seperti apa tingkah polanya, tingkah lakunya. Dan ya ini tentang terhubungnya Nuh dengan Tuhan. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Nuh ini orang biasa, tetapi dia punya kriteria seperti yang tercatat di ayat 9 ini luar biasa, saudaraku. Benar, tidak bercela di antara orang sejamannya, dan hidup bergaul dengan Allah. Nah, ayat berikutnya dikatakan Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, Yafet. Kalau saudara baca gini, bayangannya Sem sudah gede, Ham sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa bantu kerja, Yafet juga demikian. Tetapi sebetulnya mereka adalah bayi-bayi ya pada waktu dilahirkan, di mana bayi pasti nangis. Kalau lapar butuh susu ya akan nangis teriak-teriak. Kalau sedang sakit panas badannya, ya anak kecil kan ada ya namanya baby sickness itu, ya pasti rewel. Nah kalau rewel bukan mamahnya saja yang repot, bapaknya juga repot, yaitu Nuh ini. Jadi dia manusia biasa, saudaraku. Mungkin dia juga tidak tidur semalaman ketika anaknya demam, gitu ya. 3 lagi anaknya, tidak dikatakan itu jarak usianya berapa ketika bayi. Butuh susu, ASI tidak mencukupi, apalagi yang harus dikerjakan? Iya, dia cari dari binatang, mungkin dari susu domba, dari susu kambing, atau susu sapi ya untuk memberi minum dari anak-anaknya ini. Jadi kerepotan, kesibukan, sementara dia juga bekerja sebagai peternak dan apa saja pekerjaan yang ada pada waktu itu membuat satu pemahaman bahwa Nuh ini orang biasa. Tidak dikatakan Nuh itu bisa bikin mujizat. Ya 5 roti 2 ikan kemudian melipat ganda, nggak ada gitu saudaraku, nggak diceritakan. Jadi Nuh ini biasa, kalau dia menanam ya dia menanam, dia menuai, dia membuat tepung dari gandum atau jelai ya dia melakukannya dengan
dengan apa alat-alat yang ada pada zamannya. Jadi kesulitan, kesukaran dari hidupnya Nuh itu sama dengan manusia biasa. Ini saya jelaskan supaya saudara punya gambaran yang lebih realistis tentang kehidupan Nuh itu. Tetapi apa yang ditulis di dalam ayat 9, Nuh adalah seorang yang benar. Ini kualitas benar. Hidupnya benar. Tidak bercela, jadi dia tidak hidup dalam dosa. Dia menjauhi akan kejahatan. Dan bergaul dengan Allah. Dia suka berdoa. Dia bergaul, ngomong-ngomong dengan Tuhan, gitu ya. Pada waktu itu belum ada Alkitab, saudaraku ya. Jadi dia langsung bicara dengan Tuhan. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Ayat 11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Jadi masyarakat pada zaman Nuh itu kondisinya seperti ini, digambarkan dalam ayat ini. Ayat 12, Allah menilai bumi itu dan sesungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi memang betul-betul kejahatan, dosa itu merupakan situasi yang ada pada zaman Nuh. Mungkin mereka saling bunuh, yang kuat menindas yang lemah, kemudian kaum wanita diperlakukan dengan tidak adil, diperkosa, ya pokoknya kejahatan apa saja yang saudara bisa daftar, itu ada pada zaman Nuh. Kekerasan apa saja yang sekarang bisa kita temukan, itu ada pada zaman Nuh. Bertolak belakang dengan kebaikan, bertolak belakang dengan kasih, bertolak belakang dengan hidup benar, bertolak belakang. Hidup mereka tercela, rusak, menuruti hawa nafsu. Itulah gambaran dari manusia pada zaman itu. Nah, sekarang kita mundur, saudaraku ya. Kan pasal 6, tadi kita baca mulai ayat 9, di mana tampilnya Nuh yang beda sama sekali dengan situasi masyarakat pada waktu itu. Manusia-manusia yang sudah hancur, rusak, tingkah lakunya pada waktu itu beda sama sekali. Seperti terang di tengah gelap gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ayat 1 dari pasal 6. Ketika itu manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan dan seterusnya. Nah, kemudian jadi manusia sudah berkembang biak. Nah, kualitasnya seperti apa? Itu ada di ayat 5, saudaraku. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kecenderungan hati manusia itu sudah pokoknya pengen jahat saja. Bayangkan, saudaraku. Sudah, pokoknya kejahatan itu sudah berkuasa di pikiran, di sorot mata mereka, di perkataan mereka, dan di tindakan-tindakan mereka. Ayat 6 sampai keluar kata-kata firman yang seringkali diperdebatkan. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Personifikasi di mana Tuhan itu dibahasakan dengan bahasa manusia. Di mana Tuhan itu seperti dikatakan menyesal, kenapa aku bikin manusia kok jadinya rusak kayak gini. Ya memang manusia dikasih kehendak bebas, tapi kehendak bebas itu kok arahnya kepada yang memilukan hati Tuhan, dikatakan begitu, ya kan? Jadi rusak, jahat. Kemudian ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan ingin menghapus manusia. Sudah,
daripada hatiku sedih melihat kejahatan manusia ciptaanku, lebih baik mereka nggak ada. Itulah latar belakang sebelum kisah Nuh itu mulai ditulis, saudaraku. Nah, sekarang kuncinya, saudara. Saya ingin sampaikan bahwa Nuh itu bukan manusia super. Nuh itu manusia biasa sama seperti saudara, sama seperti saya. Alkitab ini, saudaraku, kalau kita baca, seringkali kita temukan manusia super, ya, manusia-manusia hebat. Elia manusia hebat, bisa nurunkan api dari langit, begitu ya. Luar biasa, diraibkan ke sana kemari. Itulah Elia. Tapi sebetulnya Elia adalah manusia biasa. Itu ayat firman Tuhan. Sama seperti kita, bedanya dia punya hubungan dengan Tuhan. Bedanya dia hidupnya itu diabdikan kepada Allah. Jadi saudara dan saya sebagai manusia biasa, sebetulnya kita juga bisa meniru kehidupan Elia, Elisa, kehidupan dari tokoh-tokoh Alkitab, baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Semuanya manusia biasa, yang namanya Petrus, soko guru gereja, yang mana dia mendapat pewahyuan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, ya, Mesias, anak Allah yang hidup. Dia bisa ngerti itu, saudara. Juru selamat itu Yesus. Itu pewahyuan. Sampai Tuhan berkata, berbahagialah engkau, hai Simon bin Yunus. Karena bukan manusia yang menyatakan, mewahyukan hal itu kepadamu, tapi Bapakku yang di sorga. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Itu Petrus. Orang yang mendapat, dikatakan, kunci kerajaan sorga itu akan kuberikan padamu. Tapi saudara, Petrus menyangkal Yesus. Bagaimana? Menyangkal itu kan dosa yang berat sekali, saudaraku. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa orang yang mengaku aku di hadapan manusia, aku pun akan mengaku dia di hadapan Bapa. Orang yang tidak mengaku aku di hadapan manusia, aku pun tidak mengaku di hadapan Bapa. Ini Petrus menyangkal. Nah, saudaraku, jadi Petrus yang hebat itu sebenarnya manusia biasa yang punya kelemahan. Jadi kalau saudara dan saya melihat diri, aku ini siapa Tuhan? Sama, saudaraku, dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Jadi kalau Elia manusia biasa sama seperti kita, maka kita adalah manusia biasa sama seperti Elia. Jadi bolak-balik juga sama saja. Kuncinya, ini kembali ke Nuh ya, saudaraku. Tadi saya kesana kemari menceritakan bahwa semua tokoh-tokoh Perjanjian Lama, Perjanjian Baru manusia biasa yang punya kelemahan, punya kesalahan, punya kekurangan. Tetapi ada kuncinya. Kuncinya di ayat yang ke-8. Ya, kita baca. Ini sebelum ayat 9 tadi. Ya, nanti kita ulang ayat 9, tapi kita lihat ayat 8 dulu. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, jangan saudara memasalahkan ini seperti orang yang berdebat ayam dulu atau telur dulu, mana yang lebih dulu. Saudara jangan. Sebab saya ingin kasih tahu bahwa faktanya manusia itu punya benih dosa. Manusia itu terlahir dalam dosa. Jadi kalau kita bisa meniru Nuh menjadi orang yang hidup benar, yang takut Tuhan, yang tak bercela di hadapan orang sejaman kita, kita bisa bergaul dengan Tuhan, ya seperti Nuh itu, maka sesungguhnya itu adalah kasih karunia. Paham saudaraku ya? Ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Salah kalau kita menafsirkan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena Nuh hidup benar, hidup tak bercela. Tidak demikian. Kasih karunia itulah yang membuat Nuh bisa hidup benar. Tentunya respons dari kehendak bebas Nuh terhadap kasih karunia Tuhan itu tidak boleh kita abaikan.
Jadi, saudaraku, di tengah-tengah masyarakat yang rusak, yang kacau, kalau kita terhubung dengan Dia, bergaul dengan Allah, bergaul dengan firman-Nya, bergaul dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan, kita menjaga diri tidak menjadi serupa dengan dunia. Kita menjaga diri hidup benar, sebisa mungkin tidak tercela. Tuhan berkenan, Tuhan senang. Tapi bukan berarti karena itu maka kasih karunia Tuhan itu turun. Tidak. Justru kasih karunia itulah yang memampukan kita untuk bisa menjauhkan diri dari kejahatan dunia ini. Paham ya saudaraku ya? Jadi kalau nanti kita lihat bahwa Nuh setelah dia mentaati semuanya, dia membangun bahtera, mujizat terjadi, binatang-binatang bisa jalan berpasang-pasangan masuk ke kebun binatang tertua di dunia ini, maka kita akhirnya melihat sampai hujan turun, sampai kemudian air bah itu menenggelamkan akan umat manusia, sampai surut. Kemudian ada cerita yang nggak enak. Nuh itu mabuk, saudaraku, sampai terbaring tidur telanjang. Ini cerita nggak bagus, tapi dicatat karena firman ini jujur apa adanya. Tapi itu sebetulnya justru bukti bahwa Nuh adalah manusia biasa yang bisa melakukan hal-hal yang memalukan seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita, saudaraku? Perenungan yang ingin saya sampaikan, inti dari perenungan yang ingin saya sampaikan. Saudara, kita butuh kasih karunia Tuhan. Hari ini, besok, dan sampai kita mengakhiri hidup kita dan kita kembali kepada Tuhan Yesus. Biar bangun tidur kita berseru, Tuhan, kasih karuniamu. Itu yang aku butuhkan. Menjaga aku tetap hidup benar, takut akan Tuhan, dan hidup tak bercela di antara orang sejamanku, dan aku bisa bergaul dengan Engkau. Sampai aku mengakhiri akan hidup sementara di atas muka bumi ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.